Ini ada Ada. pertanyaan yang agak nakal boleh Pak Kiai? Boleh. Memang agak Brengsek aja boleh. Brengsek aja boleh. Brengsek. Nakal. Brengsek aja boleh. hubungannya sama sholat juga Pak Kiai. Di dalam sholat ini, kalau kita mengacu surat Al-Fatihah ya Pak Kiai ya, kan kita baru nyari tuh Pak. Nah tujukan terus kan 17 kali kan nyari. Ini seandainya ya Pak, ini pertanyaan nakal ya Pak. Surat ke-6, ihdinas shiratal mustaqim udah kepegang. Ayat. Pertanyaannya, boleh nggak saya nggak sholat? Misalnya itu. Boleh nggak? Boleh nggak saya nggak sholat? Karena udah ketemu. Boleh nggak saya nggak? Nggak sholat. Malah sholatnya terus saya ketemu. Malahan Wong wis ketemu terus oh. Nyembah terus oh. Oh malahan itu. Loh, kan ketemu terus. Lah zaman ketemunya arang-arang, nyembah arang-arang. Arang-arang kadang ora ketemu. Ane wis ketemu terus yo nyembah terus. Sama ketemu raja terus diluk-diluk kene anggere ngomong ngene anggere ngono ngene ngono. Arep pamitan yo ngene, arep kadep nang ngene nek ngomong. Oh malah ra salat terus. Salat. Dan enggak ada galau. Salat enggak ada khawatir, enggak ada rasa takut, enggak ada wah dijamin cedak karo rajane. Oh malah ra salat. Salat ta. Ini kelihatannya gampang susah ditafsir. Jadi pertanyaan Ini salat yang ditafsir susah Pak. Itu dari ini. salat yang mana? Lah justru itu. Ini penafsirannya ini bias ini. Bias bisa kemana-mana Pak ini. Bisa saya panjang ini. Baur. Panjang enggak boleh mau Maksudnya enggak mengerucut jadi ini jadi manjang saya belum bisa Pak. Nah, belum bisa sepakat. Pak sepakat no saiki. Buka surat Toha 14. Kesuwen. Sepakat itu. Inani Allah. Oh, surat Toha. 114. Tuhan yang bertemu. Ya. Surat berapa sih? 30 berapa ya? Surat Toha. Surat berapa tuh tadi? 20 kok kata. 20 ya, 20-an. Oh iya. Ayat berapa? 14. 114 ya. Ayat 14. 14. Simpel. Oh iya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka kalau di sini terjemahannya sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Wes. Innani ana Allah. La ilaha illa ana Pak Budni. Pak Budni. Wa aqimi sholata li dzikri. Inani sesungguhnya aku siapa? Ya ana. Ya aku ana. Terus ana siapa? Allah. Sesungguhnya iki lho aku yang jenenge Gusti Allah ya aku. Nah, ini konteksnya sekarang ayat yang kita baca ya kan? Kita dudukkan sebagai khotib kemudian kita yang dikhitab apa ini kita bicara masa lalu Al-Qur'an turun. Konteks sekarang. Sampai sekarang lagi. Sekarang. Oh diambil konteksnya sekarang. Ambil konteks sekarang bukan itu. Kalau konteksnya sekarang berarti Allah ngomongnya sama kita firman-Nya. Sama yang baca. Iya konteksnya begitu. Sekarang ini kita baca. Kalau seandainya sama yang baca, umpama nih, sampean yang baca Quran. Quran bunyi innani ana Allah. La ilaha illa ana. Pak Budni, wa aqimi sholata li dzikri. Sing jajak ngomong siapa? Nah, terus sampean jawab piye? Nulis dijak ngomong. Aku lho Gusti Allah. Loh, pertanyaannya, sampean saiki ketemu enggak karo Gusti Allah? Kalau udah depan-depan itu ya udah ketemu langsung kan. Lah iya ketemu kan saiki? Iya, udah ketemu. Sampean saiki ketemu Gusti Allah? Iya. Wis ngerti aku Gusti Allah. Udah. Lah Pak Budni nyembah kowe karo aku. Lah kok ora nyembah? Nah, arep nyembah kudu izin. Ya Allah, izin kula badhe rokokan. Ngono terus nek rokokan ngono nyembah terus aja. Aqimi sholat.
diri. Tegakkan sholat itu hubunganmu denganku. Karena kamu berhubungan terus dengan aku, ya aku nyembah terus kowe. Kowe ning ngarepe Gusti Allah ning jegrang ngono songong banget. Jadi kitabnya yang sekarang, kalau kitabnya nanti itu terjadinya di zaman Nabi Musa. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, tapi yang diceritakan itu Nabi Musa. Nggak tahu berapa ribu tahun sebelum Nabi. Kalau kita cerita masa lalu, terus bagaimana cerita masa lalu Nabi Musa bisa ketemu Allah? Tapa dulu di Bukit Tursina. Lah sampean ora tahu topo pengen ketemu. Itu loh. Betul nggak Pak? Itu cerita itu bukan itu. Kalau kita bicaranya masa lalu, kan kita bicara sekarang. Kalau bicara masa lalu, itu ayat turun menceritakan tentang Nabi Musa ketemu dengan Allah. Yang di Tursina Pak, di atas gunung. Mukodasi tua. Jadi Allah yang memperkenalkan. Seandainya Allah tidak perkenalkan dirinya, Nabi Musa pun tidak kenal. Dan Nabi Musa dituntut umatnya. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Hei Musa, aku nggak akan pernah percaya dan iman sama kamu sampai kamu bisa menunjukkan saya bisa berjumpa Allah tuh jonggrong kelihatan, jahrotan, jahar, ketok nyotone ngarepku. Jadi Nabi Musa itu munajat pengen ketemu karo Gusti Allah. 40 dina lho kok men wis tau toko pirang dina. Suwengi ae lho dikancani Kang Prato. Nabi Musa dhewean. Terus ngaku kepengen banget ketemu. Nek kepengen ketemu, mau ketemu, ya usaha. Itu konteks masa lalu. Sholat itu hubungan. Zaman boleh lihat makna sholat. Coba di ayat 27. Surat Al-Baqarah coba. Mudah-mudahan saya nggak bilang. Apa makna sholat itu? 27 Al-Baqarah. Enggak, biar nggak simpang siur. Ini masih ngambang saya soalnya. Hah? Ya biar jelas masih ngambang, masih Loh, belum sepakat maksudnya. Loh, tapi cerita saya, cerita masa lalu maupun sekarang nyambung nggak? Kalau masa lalu itu ayat kitabnya kepada Nabi Musa. Peristiwanya terjadi pada zaman Nabi Musa. Tapi paham kan cerita Musa? Jadi Nabi Musa ketemu Allah dan diperkenalkan, aku itu loh Allah itu. Di mana? Di Bukit Tursina. Nah ya, topo orang. Ya, Nabi Musa di Bukit Tursina. Ya, Nabi Muhammad ceritanya di Gua Hiro. Betul? Nah, terus Sunan Kalijogo di pinggir kali. lah sampean ning ndi? Ngono kok jalukane sing nekone. Apa Pak? Artinya Pak? 27 ya. Coba. Ini yang dalam kurung yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah dalam kurung perjanjian itu ditentukan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Untuk disambungkan. Ya. Oke, terus Dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. orang yang rugi. Jadi coba tolong saya disimak tak Arabnya ya. Alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusola wa yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun. Ngoten ngoten kira-kira. Ya. Ngoten nggih? Ya. Alladzina yaitu orang-orang yang kuduna yang mereka merusak itu mengingkari ahdallah perjanjiannya kepada Allah. Janji apa? Untuk bertauhid. Alastu birabbukum bala syahidna diputuskan. Dia ingkari syahadatnya. Yang kuduna ahdallah mimba dimisakih. Sesudah diperkokoh perjanjian itu di alam arwah itu.
Terus apa? Wayak tauna, dan mereka memutuskan ma'amarallah, apa yang diperintahkan Allah. Ayu sholat, agar dia selalu menyambung. Jadi sholat artinya apa? Menyambung. Wah, syahadat kudune nyambung. Kenapa kamu putus sambunganmu dengan Gusti Allah? Jadi hanya Allah tok Tuhanmu. Kamu putus hanya perkara duit. Kamu putus hubunganmu dengan Tuhan hanya perkara bojo. Hubunganmu sama Allah putus gara-gara mikirin anak Arab rabi. Nah, itu benar. Hubunganmu sama Allah putus gara-gara pacarmu loro. Mumet dase. Itu kenyataan. Kenyataan piye? Mufakat. Mufakat ya. Sepakat. Sepakat ya. Dua. Biar pacari loro sepakat. Ada apa ini? Kacau juga. Jadi sholat artinya apa? Menyambung hubungan. Silakan. Satu pertanyaan tadi Pak, tapi agak nakal boleh Pak ya? Brengsek aja Ya, boleh apalagi ini. nakal. Tapi intinya nggak bisa berjumpa. Sholat itu kan Nggak bisa berjumpa intinya kita. Fikih itu kan harus suci, atas besar, atas kecil dan lain-lain. Iya. Dan orang Berjumpa dengan dikatakan Allahnya gitu. menjalankan Nggak sholat bisa. itu kan sebetulnya kan kerjasama antara Nabi Muhammad mendengar, hati atau roh dan jasad. bisa mendengar Ya kan itu kan kerjasama lah. gunung. Nah pertanyaan Apakah saya gini Pak Yai, Soalnya gunung. Boleh nggak? Allah itu. sholat itu nggak ada kerjasama dengan jasad, cukup dengan hati. Nggak boleh. Kan udah liko Pak, udah ketemu tadi, Iya. udah ketemu jalan yang lurus Iya. tadi. Berarti Kalau nggak ada badannya, nggak usah sholat. enggak, maksud saya tetap ada Pak Yai. Maksudnya kita enggak ya duduk manis udah sholat gitu, maksud saya begitu Pak Yai. Lah ya, hati itu ada karena ada jasadnya. Oh, hatimu di dalam jasad. Jadi maksud nggak sholat 5 waktu itu kan? Iya, Iya. maksudnya itu sholat, hatinya sholat, tapi jasadnya enggak. Jasad artinya badan kita enggak ikut, Iya. enggak ikut sujud, itu tetap sholat. Sholat nanti kan artinya Tapi kan tetap hubungan jasadnya ikut. Iya kan berdasarkan surat yang dibacakan tadi kan nyambung. Hubungan. Iya nyambung. Nah, kalau nyambung kan berarti kan bukan apa ya? Daya tangkap saya kan bukan jasadnya yang nyambung, Iya. tapi kan hati. Iya. Perlukah kita mesti apa namanya wudhu? Hati itu tempatnya. Baik, Oh tempat. Kolbunya. Baitullah. semua harus ada di dalamnya. Baik lahir maupun batinnya. Di dalamnya itu. Termasuk jasad harus ikut. Harus ngikut. Kalau nggak ikut nggak ada dalam liputannya. Terus yang nggak yang menjalankan sholat 5 waktu? Ya. Yang nggak menjalankan sholat 5 waktu? Sholat yang itu, sholat yang ada rukun. Syariat. Syariat. Iya, kenapa? Tetap jalanin. Jalanin. Yang misalnya agamanya lain bukan Islam, Ya sholat dia sembahyang. Masalahnya kan pemikiran saya gini Pak Yai. Sholat itu menurut informasi kan dalam keadaan apapun kan nggak boleh ditinggalkan. Iya, Istilahnya sekarat pun di dalam tempat tidur Iya. suruh sholat. iya. Artinya kan badan kita nggak ikut, jasad kita. Iya. Cuma hati aja tetap isyarat itu. Iya. Kalau bicara syariat, orang diperintahkan sholat 5 waktu apabila berkumpul antara jasad dan Dan roh, rohnya. iya. Sepakat kalau itu. Ya harus sepakat. Iya, sepakat kalau itu. Nah tinggal jasadnya tok nggak perlu sholat. Disolatin. Iya. Rohnya tok ya udah nggak perlu sholat, rohnya tok. Aja ngomongin sholat. Sholat itu permainan. Kenapa sholat permainan? Adanya di dunia ini semua permainan. Ada aturan main. Orang Kristen punya aturan main sembahyang. Ada aturannya dia. Orang Islam sembahyangnya ada aturan mainnya, nggak sama dengan orang Kristen. Orang Hindu Buddha punya aturan main. Itu dunia kok Pak. Tergantung pendapat. tak ngikawan ira sholat subuh. Yang penting menjalin hubungan dengan Tuhan harus. Itu yang disebut Mi'raj. Makanya hikmah dari Isra Mi'raj itu menjalin hubungan baik secara horizontal, hablum minan nas bahasa kerennya. Mi'raj adalah menjalin hubungan vertikal antara hamba dengan Robnya. Namanya Mi'raj. Makanya akim, dirikan, bukan mengerjakan. Mengerjakan diri. Ya kan? Tegakkan hubungan vertikal dengan Robmu.
Hubungan itu sholat. Silaturahim. Ke sana silaturahmi. Nyambung hubungan kepada siapa? Sanak sing tunggal brojolan. Tunggal brojolan ngerti enggak? Sama-sama pernah hidup brojol roko rahim. Hablum minan nas. Ini dulur tunggal brojolan. Pernah di rahim. Ke sono yang Maha Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sono baik di sini, baik sono esok ke sini Mi'raj. Makanya dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsamu baik, kamu nanti tinggal ke sono Sidratul Muntaha, kudu nembus 7 lapis langit. Lapisane ana 7. Itu jinggo 7 itu diterobos. 1 jasad, 2 sudur, 3 kolbun, 4 fuad, 5 lub, 6 sir, wa fisiri ana. Ing sandrone sir ana anak. Di situ ketemu kita sama roh, kalau ketemu anak. Innani ana Allah. Naik ke puncak. Tur Sina. Rokoke gambare ngene iki. Tur Sina. Sina. Ada. Enjoy. Itu Pak. Itu Musa ya. Yang ketemu Sing rada brengsek ngono aja mung nakal. Kudu syarate ngono, nembus, ora nembus ora iso. Ini ada pertanyaan dari Andri nih. Apa itu? Nabi Musa ketemu dia kan ketemu jonggrongannya Allah. berjumpa Enggak berjumpa jonggrongannya di Allah. Bukit Tursina, dia dibalik ya. Dia artinya bercakap doang ya. Suara Dia ya. bercakap. Ya enggak berjumpa berarti kan. Dia berjumpa. Ketika gunung itu diituin, Iya. itu bukan salah satu menunjukkan kebesaran doang. Oh, tidak. Berjumpa dan ngobrol, makanya Musa disebut kalimullah. Rasul, nabi yang bercakap-cakap langsung dengan Allah, bukan wahyu. Suara kan. Kalam. Makanya disebut kalamullah. Ngomongnya piye ya? Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Nah, dirikan sholat supaya apa? Kamu ingat aku. Lah untuk ingat apa? Ketemu. Mana ketemu, jalin hubungan terus. Berarti kowe eling terus karo aku, mergo wis tau ketemu. Nek ora tau ketemu Pak Tarso, aku ora iso eling karo Pak Tarso. Nek ketemu terus, otomatis eling terus ora usah. Perlu enggak ngeling-ngeling? Ora perlu. Perlu nyebut-nyebut? Ora. Cukup disadari. Saman wis ketemu kopiah, wis ngerti kopiah, kenal kopiah. Arep nganggo kopiah perlu enggak? Kopiah. Tak eling-eling iki kopiah apa ora. Wis ora disadari nek kopiah ya plek ngono wae karena kesadaran. Ketemu Allah kok arep iku ora perlu, aku wis kenal, wis ketemu. Sadari aja keberadaannya, sadari kebersamaannya. Nah kan udah sadar terus di kopiah kalau kenal kalau udah dipikirin, diangen-angen dielingin itu apa? Kesadaran yang dipakai. Aku sadar nih kopiah ora mungkin yang kene ya. Kayak sama aku loh. Jika aja kok repot. Udah mikirin Gunung Tursina Nabi Musa gimana? Oh berarti kalau gitu makam tertinggi kesadaran. Lah iya dari dulu juga puncak belajar bukan pintar tapi sadar. Itu sebabnya konteksnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Konteksnya sekarang sampean harus bisa menghidupkan kesadaran yang mati. Kesadaran siapa? Kesadaran diri sendiri, sadar diri. Ojo wong liya. Kesadaranmu mati kok. Jika kesadaran mati ya piye? Hidupkan. Ini dalam rangka menghidupkan kesadaran yang mati, membangunkan kesadaran yang tidur, membangkitkan kesadaran yang terpuruk. Mungkin betul. Menguatkan kesadaran yang sudah lemah. Ngobatin orang yang matanya buta. Kenapa ketika orang buta di dunia nggak bisa melihat Allah, nanti buta di akhirat juga nggak bisa melihat Allah. Nah, wong sing matane do buta iki di obati
wis waras ah matane. Hei, ayo wis waras tolong. Hati. Ngono Pak Jul. Belum. Enggak, ini kan tadi nerusin pertanyaannya Pak Jul tentang konteksnya Nabi Isa. Loh, lihat. Sampai tak buka mata sampean, ison ndelok setan sampean. Wah, jangan Pak, takut. Wah, tenan. Mau kabur ya. Beneran. Nek gelem ae tak buka. Itu. Iya kan? Terus ngobati penyakit kulit, obati. Wong saiki, orang zaman sekarang itu udah mudah tertipu dengan kulit-kulitnya, dengan casing. Obati, lu kalau mandang jangan casingnya dong. Kamu jangan tertipu sama pakaian yang keren, penampilan yang hebat, padahal yang begitu-gitu kadang-kadang copet toh. Kalau nggak copet, tukang hipnotis, lu pakaiannya keren-keren, nganggo mak tas kantor barang, Pak. Jebul copet. Karena sampai mandangnya apa? Cuman kulit-kulitnya tok. Ini kan penyakit kulit itu. Sembuhkan. Inna wuhala yang dulu ila asamikum bala ila suarikum balakin yang dulu ila gulu bikum wa amalikum. Ngono nek karo kadise. Aja ndelok ngono ne, aja ndelok pangkate. Aku pangkatku bintang 5. Aku pangkatnya bintang 5 kan ndelok bintangku. Wah. Aduh, apalagi tongkat komandone. Menhan, Menko kamu. Aneh. Menteri Pertahanan. Tongkat komando bintangnya 5 ngomong papat ini 5. Nah itu namanya ngobati penyakit kulit, ngobatin orang yang matanya buta, ngobatin orang yang kesadarannya mati. Dan zaman Nabi Sambu, wallahu alam bisawab, karena tidak hidup di masa 2000 tahun yang lalu. Upamono cerita ngono mesti jari. Tapi kalau kita sekarang itu yang bisa kita lakukan. Jadi konteksnya ayat itu buat kita sebagai objek. Manfaatnya betul. Jadi hudalinas itu bro, jangan orang lain terus. Sadar dong. Bangun. Bangun. Bangun ya. Ribut. Tapi saya semenjak favorit Al-An'am 116 itu, Pak. Favorit itu favorit. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal-hal yang aneh, artinya kan orang aneh itu kan sedikit Ya nggak ada, keluar. Di antara orang-orang itu nggak Tadi saya mau beli rokok. kebanyakan orang. Itu saya hati-hati, Pak. Jangan-jangan dia yang selamat. Masalahnya apa ya? Masalahnya Dia kan kemana itu? Pak Kiai waktu pernah Bilang cerita Nggak ada. apa doa Pak ya? Mapis ya. Itu jadi kan termasuk orang-orang yang sedikit. Nah, jadi kalau orang aneh jangan-jangan dia yang bener malah gitu. Karena nggak ngikutin kebanyakan orang. Jangan-jangan gitu loh. Jadi bukan berarti kita terus menghakimi orang ini aneh nih. Ini aneh padahal dia selamat gitu. Kalau Takutnya gitu. favoritnya kepengen jadi golongan yang sedikit. Ya. Nah, kalau ada tontonan, penontonnya akeh. Malam Rebu ngaji wong papat. Milih sing wong papat terus tontonan sing akeh. Harusnya sih ngikut wong Oh, jangan harus ya kan sama favorit. Kalau kita ngikutin favorit yang itu nggak selamat. Nggak selamat kan ngikut orang banyak. Nah, sampean pengen untung apa rugi? Untung. Nah, gini. Bada'al Islamu gharib. Wasaya udu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Gitu. Bada'al Islamu gharibun. Pertama kali Islam dikenalkan, datang, itu dianggap aneh. Dianggap asing, nyeleneh. Wasaya udu ghariban. Wasaya itu sinnya sin tanfis, ini tanda fi'il. Habis sin berarti yaudu, ini fi'il mudhari. Ya, sin itu tanda fi'il. Hitung-hitung kemarin nampak Eropa, ya kan? Tanda fi'il itu sin itu. Wasaya udu ghariban. Kama ba'ada. Dan nanti, sana itu nanti suatu saat Islam itu akan kembali dianggap aneh, dianggap asing. Zaman kok cerita Islam yang sebenarnya aneh sama. Nah, kalau pertama kali datang, Nabi Ibrahim dibakar kok diobong karo Namrud. Hanya perkara memperkenalkan Islam. Diusir karo bapaknya.
Wong bapake tukang produksi berhala, dia malah ngancur-ngancurin berhala. Aneh kowe iki. Bapakmu direktur pabrik berhala, kowe ngancurin berhala. Diobong karo Namrud. Diusir kowe. Islam perang dagang. Iya. Kalau yang ini sepakat Pak. Wa saya itu goriban kama badaa. Fatuba lil guroba, fatuba maka beruntunglah, maka berbahagialah lil guroba bagi orang-orang yang dianggap aneh. Nah, apa ini aneh? Orang sama melo-melo. Nah, Pak Watu aneh. Pengen untung, pengen bahagia, pengen ciloko ya silakan. Priman. Nggih sepakat kalau yang dalam hal ini saya sepakat Pak. Kalau ayat-ayatnya kan udah sudah keluar Ya, tadi. Kebanyakan masalahnya kan berarti kan yang banyak itu kan yang 72 tadi kan. Semuanya 73 berarti yang satu aja yang saya berarti pasti sedikit. Iya, Otomatis Pak. Tauhid. ya kali tauhid. Ketemu udah teman tauhid. Nah, udah tauhid ra ketemu. Wes syaratnya mau ikut tok kok. Oh, sudah kalau lagi. Tutup ya. Sampun cekap Alhamdulillah. obrolan kita, mudah-mudahan ya Ya, menjadi bahan untuk renungan kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. siap. Matur nuwun atas kepercayaannya. Jadi saya ingatkan jangan terlalu percaya sama saya. Ya, kita sama-sama kita sharing apapun yang saya katakan. Ini hanya input Pak ya, masih abstrak. Kebenaran ada pada diri masing-masing. Itu mudah-mudahan input ini bisa dijadikan sebagai bahan proses berpikir. Kemudian nanti bisa mendapatkan output yang positif, ada hikmah dan manfaatnya buat kehidupan kita sekarang. Kan kita tidak hidup masa lalu. Jadi ya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.